Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilana Dianti dengan NPM 2578259. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang jaringan komputer satu. Yang mana di sini disuruh mengerjakan lab 9.1.3 yaitu identity, MAC, and IP address. Kita isi dulu. Oke. Sini kita langsung aja mengerjakan part 1, Get PDU Information for Local Network Communication. Sini kita klik yang IP ini, command prompt, nanti pin 172, 16, 31, berhasil muncul. Kita pindah ke simulation. Kita reset simulation, kembali lagi. Tapi nah, di sini event listnya kosong ya. Nah, sekarang muncul amplop kecil PDU di dekat PC. Kita klik amplop tersebut, ke tab layar, terus output PDU detailnya. Nah, ini informasi data dan nilainya, destination MAC, source MAC, source IP, dan destination IP. Kita tombol ini. Nya kita ulang lagi. Yang satu
Satu susunya semuanya maka kedua 16,2 18 ini kemudian jalan oke sekarang yang oke selanjutnya partikel pink 16,2 dari 3,1 tapi yang lain seperti seperti lagi nah destination MAC-nya terus search MAC-nya source IP destination-nya lalu what what device has the destination MAC that is so nah router atau default gateway ini karena router atau atau default gateway nah karena tujuan berada di jaring ini berbeda sehingga paket pertama kirim ke router klik chapter atau forward dan sampai tujuan coba hasil tujuan sulit sesuai sesuai seperti oke. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita akan menjawab semua data yang dibutuhkan untuk menjawabkan
jawaban ini. Pertanyaan pertama, where there different type of kabel atau media bisa to uh, connect device. Nah, apakah ada berbagai jenis kabel atau media yang digunakan untuk hubungan perangkat? Jawabannya, ya. Pada simulasi digunakan beberapa media komunikasi, yaitu kabel UTP, wireless, Wi-Fi, kabel Ethernet antara switch, hub, router, dan DC. Kedua yaitu did the cable change the handling of the PDU in any way? eh Apakah kabel mengubah penanganan PDU dengan cara apapun? Hmm, Jawabannya tidak. Jenis kabel ini hanya berfungsi sebagai media pengantar data. Isi PDU tetap sama dan tidak berubah hanya karena menggunakan jenis kabel yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu did the hoop lost any of the information that it's received? Apakah hub ini bakal kehilangan informasi apapun yang telah diterima? Jawabannya tidak. Hub hanya meneruskan sinyal ke semua port tanpa mengubah isi data tersebut. What does the hub do with MAC address and IP address? Uh, Apa yang dilakukan hub dengan alamat MAC dan IP address? Hub tidak membaca atau memproses MAC address maupun IP address. Nah, karena hub ini bekerja pada layar satu, yaitu physical layer. Nah, sehingga hanya meneruskan sinyal listrik. Ya, selanjutnya, did the wireless access point do anything with the information given to it? Nah, apakah access point in air kabel ini melakukan sesuatu dengan informasi yang diberikan ke access point tersebut? Jawabannya tidak. Access point itu hanya meneruskan frame dari jaringan kabel ke jaringan wireless dan sebaiknya tanpa mengubah data. Selanjutnya, was any MAC of IP address lost during the wireless transfer? Terus, apakah ada alamat MAC atau IP yang hilang selama transfer nirkabel ini? Jawabannya tidak. Alamat IP dan MAC address ini tetap dipertahankan selama proses pengiriman data melalui access point. Lalu, lapisan ori tertinggi apa yang digunakan oleh hub dan access point? Nah, jawabannya hub itu lapisan satu fisik, terus yang access point ini lapisan 2 yaitu data link. Nomor 8, did the hook or access point leverage PDU that was reject with a regex? Jawabannya tidak. Pada simulasi semua koneksi berjalan normal sehingga tidak ada paket yang ditolak. Nah, nomor 9, eh saat memeriksa detail PDU, alamat MAC mana yang muncul pertama kali sumber atau tujuan? Jawabannya destination MAC address. Lalu nomor 10, kenapa alamat MAC ini muncul dalam urutan ini? Ya karena frame Ethernet selalu menuliskan alamat tujuan atau destination MAC terlebih dahulu. Kemudian alamat sumber source MAC ini memudahkan perangkat jaringan menentukan ke dalam frame harus dikirim. Nah, terus yang nomor 11 ini, apakah terdapat pola pada pengalamatan MAC address dalam simulasi tersebut? Ya, MAC address berubah sesuai perangkat yang dilewati, terutama saat paket melewati router. Selanjutnya, apakah switch pernah mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Tidak. Switch hanya meneruskan frame ke port tujuan yang benar sehingga tidak ada frame yang ditolak. Nomor 13, setiap kali PDU dikirim antar jaringan 0 dan jaringan 72 pada titik di mana alamat MAC ini tiba-tiba berubah. Nah, di mana sih terjadinya? Nah, terjadi itu pada router karena router ini menghapus frame lama dan membuat frame baru sehingga slot MAC dan destination MAC ini berubah ketika paket berpindah ke jaringan. Lalu nomor 14 itu perangkat mana yang menggunakan alamat MAC yang dimulai dengan O, O, D, O, titik, B, A? Jawabannya router atau default gateway. Lalu nomor 15, perangkat apa saja sih yang dimiliki oleh alamat MAC lainnya? Jawabannya perangkat 00D0, titik 2D311, titik 2C788, PC 172, 1
16.31.5. Selanjutnya, apakah alamat IP ini IP4 ini pengirim dan menerima mengubah kolom di salah satu PDU? Jawabannya tidak. Terus apa saat Anda mengikuti alamat balasan ping, apakah kita melihat alamat IPV pengiriman dan penerima bertukar? Iya. Saat echo reply dikirim kembali, alamat sumber menjadi alamat tujuan dan sebaliknya. Untuk apa pola pengamatan IPv4 yang digunakan dalam simulasi ini? Jawabannya terdapat dua IP yang berbeda, 172.168.1.0/24 dan 10.10.10.0/24. Komunikasi antar jaringan dilakukan melalui router. Nah, nomor 19, mengapa sih jaringan IP ini berbeda? Perlu dialokasikan ke port router yang berbeda ya, karena setiap interface router ini hanya berada pada jaringan yang berbeda agar router dapat melakukan proses routing antar jaringan. Dan itu yang terakhir, jika simulasi ini dikonfigurasikan dengan IPv6 dan bukan IPv4, apa yang akan berbeda? Jawabannya yang berubah adalah format alamat IP-nya. Contoh IPv4 ini 172.16.31.5 menjadi IPv6 atau 6 yaitu 20.1.2 DB 8.2.25. Nah, sedangkan proses komunikasi penggunaan MAC address ini serta fungsi router switch loop dan access point tetap sama. Perbedaannya hanya pada penggunaan alamat IPv6 dan protokol mendukungnya. Sekian video answer dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.